Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili baru saja selesai berbincang-bincang dengan hierarkis Keklot terkait dengan hajat Dao. Di sisi lain, Tetua Blameless dan Long Tianming berencana menyingkirkan Nili. Berpindah ke kediaman Nili. Sebelumnya, Nili keluar dari aula Keklot dan bergegas pulang. Sesampai di kediamannya, Nili terkejut. "Oh, kalian sudah kembali." Di kediaman Nili sudah ada Lu Piao, Gube, dan Li Xingyun. Gube dan Lu Piao masih berdebat, sedangkan Li Xingyun menyapa Nili. Nili menanyakan bagaimana hasil rencana mereka. Lu Piao tersenyum. Dia menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya. Dia berkata, "Hehehe, kami berhasil menyergap 2 tempat persembunyian perkumpulan bulan darah. Setidaknya, ribuan orang dari mereka terbunuh, dan yang hanya terluka sekitar 60 orang. Sayangnya, walaupun yang kita bunuh bukanlah yang terkuat, tapi masih membuat pukulan terhadap perkumpulan bulan darah." Li Xingyun juga berkata, "Hasil ini cukup bagus. Kami mendapatkan beberapa intel, dan sekarang memiliki gambaran jelas terkait situasi perkumpulan bulan darah. Kami akan menunggu sampai Pit Soulmu sudah stabil. Lalu kita akan mencari kesempatan untuk merebut danau dewa mereka. Kita buat Gu Heng jatuh miskin." Mendengar itu, Nili sedikit terkejut dengan hasilnya. Gube berkata, "Nili, aku dapat kabar lain. Salah satu ajudan Gube telah menggelapkan batu spiritual dari perkumpulan bulan darah melalui beberapa metode yang tidak diketahui. Tapi Gu Heng sangat mempercayainya, dan orang-orang dari perkumpulan bulan darah tidak berani angkat bicara. Mungkin ini akan menjadi terobosan kita untuk mengalahkan perkumpulan bulan darah. Orang ini mata duitan. Jika kita memujuknya dengan memberi manfaat yang menggiurkan dan sedikit mengancamnya, dia mungkin bersedia untuk mengkhianati Gu Heng. Apa kita mau berbincang dengan orangnya langsung?" Nili tersenyum. Dia menjawab, "Tentu saja." Berpindah ke malam hari. Di sebuah tempat di Sakti Bulu Ilahi, Benteng Mingsan. Terlihat banyak orang berada di sana. Suasana di sana cukup ramai. Ada beberapa orang ditendang keluar dari kediaman tersebut. Nili dan teman-temannya sampai di sana. Tapi mereka dicegat oleh penjaga yang ada di kediaman tersebut. Berpindah ke dalam kediaman. Terlihat seorang pria gemuk. Dia sedang bersenang-senang ditemani oleh 2 wanita cantik. Pria itu sedang makan dan minum-minum. Dia bernama He Gui, seorang bawahan Gu Heng. Dia berkata, "Kalau kalian bisa melayaniku dengan baik hari ini, aku akan memberikan kalian semua hadiah 1 batu spiritual." Kedua wanita itu sangat senang mendengar perkataan He Gui. Kemudian, wanita itu memeluknya. Melihat perlakuan dari kedua wanita itu, membuat He Gui sangat senang. Dia tertawa terbahak-bahak. Sesaat, seorang pelayan menghampirinya. Dia berkata, "Deacon He, ada beberapa juragan yang ingin bertemu dengan Anda." Merasa terganggu dengan pelayan itu, He Gui menjadi marah. Dia berkata, "Siapa orangnya? Mengganggu kesenanganku saja. Aku tidak ingin bertemu dengan siapapun." Pelayan itu mendekat. Dia berbisik. Para juragan ini bilang kalau mereka ingin membuat kesepakatan 100.000 batu spiritual. Mendengar itu, suasana hati He Gui langsung berubah. Dia menegaskan, "Benarkah? Ada di mana mereka sekarang?" He Gui langsung menemui juragan tersebut dan melepaskan wanitanya. Dia mengikuti pelayan tersebut. Sesaat kemudian, dia sampai di sebuah ruangan. Kemudian pelayan itu membuka pintunya. Di belakangnya ada He Gui. Yang berada di dalam ruangan itu adalah Nili dan teman-temannya. He Gui yang melihat itu terkejut. "Kalian?" Setelah He Gui tersadar, pintu ruangan sudah ditutup oleh pelayan tersebut. Gube dalam posisi tiduran, dengan 1 tangan menopang kepalanya. Dia berkata, "Deacon He, lama tidak berjumpa." Di sisi He Gui, dia menelan ludahnya dan melihat ke sekeliling. Dalam hati dia bergumam, setidaknya ada 5 ahli Ependi Eksis yang menjaga mereka di balik layar. Mustahil aku bisa kabur dari sini. He Gui pun berkata, "Tuan muda Gube, ada apa Anda mencari saya?" Gube berkata, "Kami cuma membutuhkan bantuan darimu." He Gui menanyakan, apa yang bisa dia bantu. Gube mengambil sesuatu dari bawah meja. Itu adalah sebuah minuman. Gube menuangkannya sambil berkata, "Nanti, kemanapun Gu Heng pergi, kau harus memberitahu kami lokasinya." He Gui menjawab, "Apa? Anda memintaku untuk mengkhianati Tuan Muda Gu Heng?" "Saya tidak mau." Mendengar itu, Gube berkata, "Orang bijak akan tunduk pada keadaan ini. Tidak ada gunanya kau mengikuti Gu Heng. Menjadi diaken hanya bisa mendapatkan gaji beberapa ratus batu spiritual. Kami tidak akan memaksamu. Tapi, kalau kau bersedia bekerja sama dengan kami,
maka kami akan memberikanmu 2000 batu spiritual setiap kau melaporkan lokasinya kepada kami. Mendengar tawaran itu, Hegui terkejut. 2000? Gube kembali berkata, tapi kalau kau tidak mau bekerja sama, aku mungkin tidak akan bisa melakukan apapun kepada Gu Heng. Tapi, apa kau pikir, aku tidak bisa mengurus orang sepertimu? Belum lagi, kalau tanganmu itu ada main-main. Kalau Gu Heng tahu soal apa yang sudah kau lakukan, kau seharusnya tahu apa hasilnya. Mendengar itu, Hegui menjadi panik. Di sisi lain, Gube dengan santai meminum minumannya. Dia berkata, tapi itu terserah padamu. Apa kau mau bekerja sama dengan kami? Wajah Hegui menjadi pucat. Keringat di wajahnya mulai bercucuran. Dalam hati dia bergumam, terserah padamu, sudah jelas ini ancaman. Gube kembali berkata, jadi, kalau kau tidak mau, maka lupakan saja. Gube pun mengajak teman-temannya untuk pergi meninggalkan Hegui. Mereka mulai berdiri. Tiba-tiba Hegui berteriak menghentikan mereka pergi. Dia berkata, tunggu Tuan Muda Gube. Gube hanya terdiam menatapnya. Hegui memejamkan matanya. Dia menarik napas. Saya akan bekerja sama dengan Anda, Tuan Muda Gube. Akan tetapi, hal ini harus dirahasiakan. Mendengar itu, Gube tersenyum. Dia berkata, tentu saja. Kalau kau mau bekerja sama, maka kau adalah bagian dari kami. Kami akan menyembunyikannya demi kebaikan kita berdua. Selain itu, pertemuan ini pasti lebih baik untukmu daripada mengikuti Gu Heng. Aku orangnya tidak akan pelit pada siapapun yang berguna untuk kami. Hegui menjawab, sebetulnya saya punya permintaan. Kira-kira apa Tuan Muda Gube bisa menyetujuinya? Gube memandang Hegui. Hegui kembali berkata, di antara orang kepercayaan Tuan Muda Gu Heng, ada seseorang yang bernama Cai Yue. Orang itu tidak pernah akrab denganku. Aku ingin Tuan Muda Gube membantuku menjatuhkannya. Mendengar itu, Gube menjawab, tidak masalah. Aku tahu Cai Yue. Katanya, dia sangat setia dan berbakti pada Gu Heng. Untuk mengurus Gu Heng, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mematahkan kedua sayapnya. Hegui terkejut. Hah? Apa Anda akan menyeret juga? Kau itu sudah bagian dari kami, jadi kau tidak ada hubungannya. Saat kau pulang nanti, sebar rumor kalau Cai Yue diam-diam menghubungi kami. Hegui berkata, apa cukup dengan rumor bisa membuat Tuan Muda Gu Heng mencurigai Cai Yue? Gube berkata, bagian selanjutnya akan bergantung pada aksimu. Mendengar itu, membuat Hegui sedikit bingung. Gube kembali berkata, kalau kau bisa melaporkan pergerakan Gu Heng pada kami, dan membiarkan kami membunuhnya, bukankah Gu Heng akan mulai mencurigai Cai Yue? Lalu kita tambahkan minyak lagi, untuk membuat Gu Heng sulit untuk tidak mencurigai Cai Yue. Hegui tertawa, hehehe, Tuan Muda Gube memang bijak. Baiklah, setelah ini, semuanya akan bergantung kepada ketulusanmu. Gube menegaskan itu kepada Hegui. Aku ingin kau menulis beberapa surat. Ini akan menjadi bukti, kalau kau diam-diam bekerja sama dengan kami. Gube menunjuk tangannya ke sebuah kertas. Itu membuat Hegui bimbang. Kalau kau berani mencoba macam-macam selama kerjasama ini, surat ini akan jatuh ke tangan Gu Heng. Aku yakin kau tidak akan macam-macam. Kalau tidak, kau akan sadar apa hasilnya. Gube mengancam Hegui dengan surat tersebut. Hegui hanya bisa menundukkan kepalanya. Dia menyetujui permintaan yang diberikan oleh Gube, dan segera menandatangani surat tersebut. Bagus, bagus, bagus. Gube sangat senang. Dia berdiri dan menepuk bahu Hegui. Kemudian, dia melemparkan sebuah cincin ruang kepada Hegui. Hegui menerimanya. Ini adalah hadiahmu. Selama kau terus membantu kami nanti, kau pasti akan diperlakukan dengan baik. Gube memberikan hadiah tersebut untuk membuat Hegui senang. Dalam hati, Hegui bergumam, wah, betulan, ada 2000 batu spiritual. Hahaha. Kalau begini, aku tidak perlu mempertaruhkan nyawaku untuk Gu Heng, yang hanya digaji 200-300 batu spiritual setiap bulannya. Hegui mengucapkan banyak terima kasih kepada Gube. Berpindah keluar ruangan. Suasana malam masih ramai, dihiasi dengan lampu-lampu penerangan. Kembali ke dalam ruangan. Setelah Hegui pergi, Gube berkata, tak kusangka kita akan menyelesaikannya secepat ini. Hegui ini tidak bisa berdiri teguh pada pendiriannya sama sekali. Bagaimana menurutmu, Nili? Apa kita bisa mengandalkan Hegui ini? Nili menjawab, orang ini mata duitan, dan kita sudah memberinya jumlah yang sangat besar. Belum lagi, kita punya 2 kelemahannya. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia pasti sudah memikirkannya matang-matang. Hanya ada penderitaan jika dia melawan kita. Sayang sekali.
Di samping Nili, Lee Xingyun berbicara. Di antara dua orang yang melayani Gu Heng secara langsung, He Gui ini orangnya picik. Tapi kalau si Cai Yue orangnya sangat berbakat. Sangat disayangkan apabila Gu Heng membuangnya. Nili berkata, apa saudara Xingyun pernah berhubungan dengan Cai Yue? Lee Xingyun menjawab, aku pernah mengundangnya ke perkumpulan Jalan Langitku, tapi dia menolak. Nili berkata, kalau begitu, saudara Xingyun harus terus menghubunginya. Saat harinya tiba, di mana dia tidak mempunyai tempat sebagai bawahannya Gu Heng, dia pasti akan memikirkan saudara Xingyun, dan juga dia dicap sebagai pengkhianat. Selain dari mereka yang tahu cerita aslinya, tak akan ada praksi lain yang akan menerimanya. Di samping, Lu Piao berkata, bukankah cuma kita yang tahu cerita aslinya? Itu sebabnya mereka harus menanganinya. Maksud Nili adalah mendukungnya. Lee Xingyun tertegun mendengar itu. Lu Piao berkata, wah, rencanamu boleh juga Nili. Hahaha. Malam pun terus berjalan. Mereka terus berbicara. Suasana malam semakin indah. Nili dan teman-temannya sudah menyelesaikan rencana mereka. Kemudian mereka keluar. Dalam perjalanan kembali, Lu Piao sangat terkesan melihat keindahan harta karun langit paguyuban. Gu Bei memandang Lu Piao. Dia berkata, ini juga merupakan perusahaan perdagangan pusaka terbesar di benteng Mingsan. Semua pusaka mereka merupakan kerajinan dari Dewa Paguyuban. Sebuah pasukan kuat yang setara dengan beberapa sakti besar. Mereka yang bertanggung jawab membuat dan mendistribusikan pusaka. Nili berkata, mumpung kita ada di sini, kita tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Gu Bei juga sependapat. Berpindah ke sebuah tempat, paguyuban harta langit. Terlihat banyak orang berada di dalam ruangan tersebut. Seorang penjaga datang untuk menyambut para tamu. Selamat datang di paguyuban harta langit kami. Apa ada yang bisa kami bantu? Orang yang disambut itu adalah kelompok Nili. Mereka sedikit terkejut. Lu Piao berjongkok, kemudian bertanya, apa ada pusaka yang digunakan untuk membunuh dan melindungi? Pria tua dengan tubuh kecil itu menjawab, kebanyakan benda yang kami miliki digunakan untuk membunuh dan melindungi. Boleh saya tahu pusaka tingkat apa yang sedang Anda cari? Nili berkata, kami mau melihat barang terbaik yang kalian miliki. Penjaga itu terkejut, kemudian mengajak kelompok Nili ke suatu tempat. Mereka memasuki sebuah lorong di antara ruangan. Tangan penjaga itu dimasukkan ke balik lukisan dan menekan sesuatu. Tiba-tiba muncul lubang pintu di bawah lukisan tersebut. Itu membuat Lu Piao terkejut. Mereka semua menunduk dan memasuki tempat tersebut. Di sisi lain, Lu Piao sedikit komplain dengan cara mereka memasuki ruangan tersebut. Di dalam ruangan itu terdapat banyak pusaka. Penjaga itu mengarahkan Nili dan teman-temannya ke tempat tujuan mereka. Kenapa? Di sini ada orang lain juga. Pelayan itu menjawab, juragan yang terhormat, kami mohon maaf atas itu. Terdengar suara seseorang. Suara itu membuat Lee Xingyun mengingat sesuatu. Suara itu kembali terdengar. Akan tetapi, semua pelanggan paguyuban harta langit yang ingin membeli pusaka tingkat 5 atau di atasnya datang ke sini. Terlihat seorang pelayan wanita sedang meminta maaf kepada seorang pelanggan pria. Pelanggan itu berkata, mengecewakan. Di sisi lain, Lee Xingyun terkejut. Wajah pelanggan pria itu juga terkejut. Dia melihat ke arah Lee Xingyun. Nili yang tidak paham bertanya, siapa orang itu? Lee Xingyun menjawab, itu adalah Liu Peng. Hahaha, tak kusangka adik sepupu Xingyun ada di sini juga. Karena kau ada di sini, bagaimana kalau kita minum-minum bersama? Liu Peng mengatakan itu ke Lee Xingyun. Dia berhenti berbicara dengan pelayan wanita sebelumnya. Lee Xingyun tidak menjawab dan hanya mendengus kemudian memalingkan wajahnya. Di belakangnya, Lu Piao, Gu Bei, dan Nili mengikuti Lee Xingyun berjalan menjauh dari Liu Peng. Melihat dia tidak dihiraukan, membuat Liu Peng menjadi kesal. Urat di kepalanya berkedut. Kemudian, dia juga berjalan menjauh, berpindah ke sebuah ruangan. Terlihat kursi dengan ukiran yang sangat indah. Di ruang rahasia itu, kelompok Nili dan Liu Peng dengan meja terpisah. Lu Piao menghembuskan napas. Seorang pelayan wanita datang. Dia berkata, nama saya Cai Die. Boleh saya bertanya, pusaka apa yang sedang tuan-tuan cari? Wanita itu sangat imut. Dia memberikan senyum kepada tamunya. Gu Bei yang melihat itu merasa senang. Dia berkata, hahaha, paguyuban harta langit benar-benar tahu caranya bisnis. Mereka mengirim gadis cantik ke sini, supaya kita menghabiskan uang. Gadis itu menunduk, tuan muda bisa saja.
Mana mungkin penampilan saya ini dipuji setinggi itu. Gu Heng kembali tertawa. Di sampingnya, Nili berkata, "Sudahlah, kita kembali ke tujuan awal. Nona Chedie, aku ingin membeli beberapa pusaka tingkat 6 dan di atasnya. Kira-kira pusaka jenis apa yang Anda punya?" Pelayan itu berkata, "Pusaka tingkat 6 dan di atasnya." Dalam hati, dia bergumam, "Satu pusaka tingkat 6 saja, seharga 10.000 batu spiritual. Dan seluruh paguyuban harta langit kami cuma memiliki beberapa lusin. Dan pusaka yang berada di tingkat 6 ke atas juga tidak banyak." Tapi hal pertama yang dia katakan adalah ingin membeli beberapa. Di sisi lain, Li Yupeng yang mendengar itu terlihat bingung dengan pertanyaan yang Nili keluarkan. Dalam hati dia bergumam, Satu set sirah pusaka tingkat 6 saja sudah sangat kuat untuk dapat dihancurkan oleh ahli di alam Heavenly Axis. Sedangkan pusaka yang tingkatnya di atasnya lagi hanya dapat ditemukan di paguyuban kerajinan dewa legendaris." Pelayan yang sedang melayani Li Yupeng bertanya kepadanya, "Tuan muda, apa Anda masih menginginkan pusaka ini?" Li Yupeng terkejut mendengar perkataan pelayan itu saat dia merenung. Kemudian dia berkata, "Pusaka yang satu ini agak mahal. Coba keluarkan yang lain." Pelayan itu berkata, "Jika Tuan muda masih ingin melihat pusaka lainnya, pelayan itu akan membawakannya." Pelayan itu bernama Wudi. Li Yupeng melihat ke sebuah pusaka, kemudian dia berkata, "Bawakan saja pusaka tingkat 5 itu ke sini." Pelayan itu pun mengambilkannya. Di sisi lain, Gube berkata kepada pelayannya, Chai Die, "Benda seperti pusaka itu mudah sekali dicuri jika kau terbunuh. Akan tetapi, kalau kau punya pusaka tingkat 6, bahkan alam Heavenly Axis bakalan kesulitan untuk membunuhmu. Sedangkan, untuk ahli di alam Dao Dragon, mereka akan pergi ke dunia luar untuk mencari pusaka yang lebih bagus lagi. Itu artinya, area di sekitar Sakti Bidulahi, pusaka tingkat 6 akan membuatmu menjadi tidak terkalahkan."